yang mungkin Tôi sao bị như đây đây là đi thôi. Karena perempuan yang mau berpengalaman presensi mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Abu Busantoro, yang saya hormati beberapa media serta mahasiswa yang dirahmati. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu
Raditu billahi rabba bil islam dina Muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, yang saya hormati para mahasiswa, ya mata kuliah yang saya ampu, ya mata kuliah yang Senin jam 9, mata kuliah Senin yang jam 11, dan para mahasiswa umum. Di umum ada Mas Gidanda, Mas Pratama, dan Mas teman-teman yang lain, dan banyak ya. Tujuan kali ini kita ya belajar bareng, ya belajar bersama agama Islam. Jadi kita lebih cenderung memperingati Nabi Muhammad, tapi sekaligus ngaji, sekaligus yang silaturahim. Ya, saya masih ingat untuk kelas ini ada yang izin jam 7, jam 7 ya. Anak ujian ada acara yang jam 8 dan jam 9, silahkan saja menyesuaikan nanti ke panitia dan tanda tangan hadir dan ada sedikit ya meski kita aja langsung ke ini. Saya jane ini materi-materi tentang yang karena satu mulut nabinya ya. Mulut nabi kita kemarin sudah diperingati, yaitu tanggal berapa kemarin? Tanggal 12 Rabiul Awal ya. Tanggal 12 Rabiul Awal itu adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW sebagai sosok teladan dalam kehidupan kita. Teladan apapun, ya apapun, teladan apapun. Jadi dalam tokoh misalkan politik ya Nabi Muhammad, perdagangan Nabi Muhammad, berteman Nabi Muhammad, bersosial Nabi Muhammad. Ya, saya ingin ngambil ini saja. Ada namanya sambil sisi Nabi Muhammad mulai dari 1 tahun sampai 63 tahun usianya, yaitu sisinya di umur 36 tahun ya. Di umur 36 tahun itu Nabi Muhammad ada peristiwa yang namanya apa kira-kira? Kalau menikah usianya berapa tahun? 25 tahun. Terus mendapatkan wahyu usianya berapa tahun? 40. Isra Mi'raj usianya berapa tahun? Isra Mi'raj 50-an, ada yang mengatakan 55 tahun. Meninggal usia 63, itu pasti. Nah, 35 tahun ada peristiwa apa? 35 tahun. Ada di Ka'bah. Ada usia kayak gini, hujan-hujan. Di Ka'bah hujan, berarti ada peristiwa apa? Banjir, ya, banjir bandang yang mengakibatkan Ka'bah itu kebanjiran, ya, banjir itu. Ka'bah masjid itu kan bahasa Arabnya kubun, ya, kubun itu kubus, itu bertempat di wadi itu jurang. Itu kan makanya kalau Anda, saya sendiri belum ke Mekah ya mudah-mudahan ya kita bisa bersama-sama dengan pelakunya. Itu kan sebenarnya itu jurang Ka'bah, kelihatan dari atas kayak jurang. Nah, itu namanya wadi, ya wadi itu jurang. Jadi Ka'bah itu di jurang sehingga rentan untuk yang namanya apa? Banjir, ya. Nah, banjir. Jadi ketika itu ada peristiwa namanya banjir bandang, kemudian di situ mengenai Ka'bah. Nah, ini saya ambil sosoknya. Nah, usia Anda kebanyakan standarnya berapa tahun? Ayu berapa yuk? 20 tahun. Nah, ini depan saya namanya siapa? Sidan. Berapa tahun? 19. Mungkin yang belakang siapa? Ini yang belakang saya ini yang pakai baju biru. Berapa usianya? 19. Kurang lebih 19 20 tahun ya. Nah, rata-rata ya. Ya, saya berarti 17 ya. Saya 40 mau 40 November ya. Makanya kalau 40 itu standar hidup saya ya Nabi Muhammad. 40 itu Nabi Muhammad banyak kedua. Berarti nanti saya 40 tahun nanti banyak kedua. Kalau lihat sesuatu bersembunyi. Kata orang ada nanya kubur kedua, hati-hati. Jadi nanti malah saya tenang, mudah-mudahan malah bergaya. Nanti Anda mendekati lagi 25 lebih baik menikah itu. Kalau versi Nabi Muhammad ya. 25 tahun adalah menikah. Bahkan menikah biaya sendiri itu. Uangnya sendiri, usahanya sendiri, bukan dari warisan. Kalau itu dikalkulasi maharnya 100 onta.
Ya taruhlah satu onta 1 juta ya, kalau tidak ada ya, itu 2 juta mungkin ya. 2 juta kalikan 100 berapa? 200? Benar ya? 2 juta kalikan 100 berapa? Nolnya hitung. 2 juta, 2 kali nolnya 6. Kalikan 100. 6 tambah 2 berarti berapa? 8. Nolnya 8 berarti apa? Miliar. Nah, berapa? 200 juta, benar? 200 juta. Berarti modalnya kurang lebih mobil Avanza lah yang bisa dirinda. Mobil sendiri loh, ya, uang sendiri. Ya itu hebat. Tapi masih di bawahnya Rizky Biliar kelihatannya ya. Rizky Biliar maharnya tinggi sekali, itu ada kapal pesiar ya dan sebagainya. Lagi tenar itu ya. Mudah-mudahan tidak seperti itu kita. Nah, Nabi Muhammad seperti itu. Jadi bawa sendiri, uang sendiri, menikah dengan namanya Siti Khadijah. Coba Anda nih, 19 tahun, 20 tahun, mau menuju pernikahan sana, yang laki-laki dulu yang saya utamakan, karena mahar dari laki-laki, bukan dari perempuan, dan bukan mahar minta kepada orang tua, apalagi anak orang kaya, minta siapa, bukan Nabi Muhammad sekali itu, sama, jauh, ya. Nabi Muhammad sudah bekerja usia berapa itu, ya, mulai umur dewasa, SMA dan sebagainya. Pak, saya kan hidupnya di Indonesia beda, nah makanya standarnya hidup Nabi Muhammad saja. Jadi Nabi Muhammad umur 20 tahun, 25 tahun sudah punya uang 200 juta untuk mahar menikah gitu, luar biasa. Saya pun ingin seperti itu, tapi saya belum sampai 200 juta ya. Paling yang baru apa ya, saya lupa itu saya itu ya. Ada uang, masih ingat 2 juta saya waktu itu ya. Tapi bukan uangnya, tapi adalah nilainya. Mari kembali lagi ke sini. Tadi standar hidup. Di umur 35 tahun, di situ ada namanya renovasi Ka'bah. Ya, dalam renovasi Ka'bah itu terjadi peristiwa yang, mohon maaf ya, sampai pertumpahan darah dan sebagainya. Dulu Mekah itu mengalami banjir bandang, sehingga Masjidil Haram ataupun Ka'bah namanya Masjid Haram. Kalau ini namanya Masjid As-Siddiqi, yang sana namanya Masjid Ulul Albab, yang di sana namanya yang DFE namanya Masjid apa ya? Lupa saya karena jarang di sana ya. Itu ya, di situ. Nah, di sana namanya Masjidil Haram, masjid yang haram. Anak saya misalnya ya, ini namanya siapa? Namanya haram. Kalau haram itu bukan berarti dijauhi, tapi didekati, dimuliakan. Masjid kok haram, berarti masjid yang mulia, masjid yang haram. Haram untuk apa? Haram untuk, dan ini ada nyamuk dibunuh, nyamuknya cepat, itu tidak boleh. Ada rumput dicabut, tidak boleh. Kena dam, kena hukum. Apalagi mohon maaf ya, membunuh di masjid. Terakhir omongan kotor dan sebagainya. Makanya namanya masjid haram, masjid yang dimuliakan. Di sini yang bunuh nyamuk nggak apa-apa, ya. Masjidil Haram. Tujuannya untuk memuliakan. Ada juga namanya takbiratul ihram, takbir yang haram. Ihram itu haram. Takbir yang haram. Haram untuk apa? Makan, minum. Haram apalagi kalau sudah Allahu Akbar. Berjalan, ngangkat telepon, bicara dan sebagainya. Maka namanya takbir yang haram. Kalau sudah Allahu Akbar, maka haram-haram yang lain. Kayak gitu ya. Sekali lagi untuk yang ada acara seperti itu, yang tadi ikuti saja. Untuk masalah presensi, kalau itu nanti susah ya, nanti gampang lah di grup ya. Nah, pada awalnya mereka masih takut nih, karena kabarnya itu hancur ya. Hancurnya kurang lebih parah ini. Melihat keadaan seperti ini, bangsa Quraisy itu yang paling mulia suku ya. Yang dan paling banyak sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Jadi banjir itu, seperti yang di Bogor ada orang bilang katanya ya mahasiswa. Pada awalnya mereka takut siapa yang akan merobohkan Ka'bah dulu. Takut dalam tanda kutip kena kutukan, masjid kok diambruki, gitu ya. Takut sakit, takut nanti mohon maaf meninggal dulu atau hidupnya susah dan seterusnya. Ada satu pemuda bagus sekali namanya Walid Al-Mughirah Al-Makhzumi ya. Saya asalnya dari kitab ini. Kalau Anda punya kitab di rumah,
bisa buka namanya kitab ini. Tarikh An-Nabi Muhammad. Mas Tama mungkin sudah pernah baca ini ya? Belum. Ini waktu saya madrasah kelas 4 SD sudah ada. Ya. Ini kitab saya yang waktu 4 SD ya ini. Ya. Kalau Anda belum berarti ini pelajaran 4 SD sebenarnya. Ya. Tapi tidak apa-apa. Tapi saya kaji dengan sesuatu yang ilmiah. Ya. Kayak gini ya. Ya. Kemudian ada namanya Mas Walid ya, bin Al-Mughirah Al-Maksuli mengawali roboh Ka'bahnya. Jadi orang yang pertama kali merobohkan Ka'bah dalam tanda kutip merenovasi Ka'bah namanya adalah Al-Walid ya. Setelah itu Al-Walid memberanikan diri, itu bukan Nabi Muhammad. Ya, dihancurkan, diambil dulu, pastinya dengan berdoa. Setelah melihat Al-Walid tidak ada hal yang buruk menimpa Al-Walid, maka orang Quraisy pun mulai merobohkan Ka'bah atau merenovasi Ka'bah. Nah, tidak ada permasalahan secara renovasi Ka'bah, justru permasalahannya adalah di tahap akhir. Di dalam Ka'bah itu ada apa di dalamnya? Ada apa? Masjid ini, di dalamnya ada apa ini? Ya ada mimbar, ada ini. Tapi di dalam Ka'bah yang kotak itu ada apa? Ya memang belum ke sana. Ada apa? Hajar Aswad, betul. Di dalam Ka'bah itu namanya Hajar Aswad. Hajar itu batu, aswadun artinya hitam, ya, mengikuti lazan af'ala, namanya ahmar. Jadi ada namanya hitam itu batu hitam, ya. Berarti waktu renovasi tidak ada masalah, hanya satu ada permasalahan di tahap akhir yaitu siapa yang akan meletakkan Hajar Aswad. Mengapa dipermasalahkan? Karena barang suci, ya. Yang membawa juga harus suci, ya kayak gitu ya. Kalau ingin melihat megang-megang yang suci, ya harus suci dulu. Sholat itu kan suci, salah satu mensucikan. Kalau mau sholat bagaimana caranya? Wudhu suci. Al-Quran itu suci, cara kita mau megangnya bagaimana? Wudhu. Sama itu ibadah-ibadah yang lain. Nah, yang laki-laki, yang perempuan, besok calon pendamping Anda juga suci. Caranya bagaimana? Ya Anda perbaiki diri Anda, banyak wudhu, banyak ucapan. Nanti yang laki-laki dapat calon yang soleha, yang perempuan dapat calon suami yang soleh. Tapi contohnya jangan saya, contohnya siapa? Nabi Muhammad. Kalau contohnya saya, istri saya di sebelah sana, ya nanti mesti punya kelemahan. Anak saya juga punya kelemahan. Siapa standar hidup? Nabi Muhammad. Kemudian ya, ada pendapat selama 5 hari, ya 5 hari berdebat siapa orang yang tepat untuk membawa Hajar Aswad dari setiap kabilah, suku RT lah, ini agak susah ya. Nabi Muhammad di situ belum nampak oleh nanti, bahkan ada namanya pertumpahan darah. Tahu pertumpahan darah enggak? Lut gitu ya, mau membunuh kayak di kunju apa? Kunju Huran, apa yang di Malang namanya? Nah, itu ya, itu injak-injak, ya, tapi itu katanya bukan berdarah, tapi nafas, ya, sama tidak tahu kalau gas air mata saya pernah ya. Kemudian ada namanya sosok Abu Umayyah, ingat ya, sosok ada Al-Walid, Umayyah. Abu Umayyah adalah tokoh yang paling tua di bangsa Quraisy, berarti bisa jadi orang yang disepuhkan. Tampil meredam dalam perselisihan beda pendapat tersebut. Dia mengatakan bahwa tugas meletakkan Hajar Aswad harus diberikan kepada orang yang paling dulu masuk masjid melalui pintu Bani Syaibah. Jadi kalau dalam Masjidil Haram, pintu itu punya nama. Bukan ini pintu kanan, pintu kiri, pintu depan. Pintu ini namanya pintu Bani Syaibah. Yang sana pintu apa, pintu apa, pintu apa. Kalau yang di sana, yang di belakang saya namanya pintu ajaib Doraemon, mungkin aja seperti itu. Harus ada namanya seperti itu ya. Ya itu harus ada namanya ya. Ada tokoh namanya Umayyah, harus ada siapa orang yang masuk ke masjid pertama, dialah orang yang akan membawa Hajar Aswad. Jadi sepakat dah, ayo sepakat ya. Atas kehendak Allah, ternyata orang yang masuk pertama ke masjid tersebut, yaitu Masjidil Haram, adalah Nabi Muhammad. Ya, kita lihat Nabi Muhammad usia kurang lebih waktu itu
35 tahun. 35 tahun menghadapi masyarakat Abu Umayyah Al-Walid itu susah sekali. Apalagi bujang ya, bujang ya, masih muda. Dan apalagi mohon maaf Nabi Muhammad masih muda, terus bukan sosok utama waktu itu. Ya, tokoh utama itu ya orang yang pemuka-pemuka itu. Muka-muka itu kan susah ya. Muka itu ya kayak RT RW itu yang kalau di masyarakat, lurah itu lebih mempan daripada mohon maaf anak muda seperti itu ya. Kemudian karena orang Quraisy sepakat bahwa Batu Mulia tersebut adalah akhirnya sepakat. Nabi Muhammad punya sisi keunggulan. Beliau itu orang yang suci, rajin ibadah, waktu umur 35 tahun. Berarti 35 tahun juga berbahaya. Kalau sekelas laki-laki, mohon maaf ya, belum menikah. Nah, di situ hati-hati sekali ya. Nabi Muhammad ternyata adalah sosok yang pertama di masjid. Tapi saya yakin sekali Nabi Muhammad waktu itu tidak langsung kayak saya tuh balik datang kasih, tidak mungkin. Karena Nabi Muhammad sudah terbiasa pergi ke masjid. Jadi kayak gitu ya. Karena orang pulang masjid itu juga niatnya beda-beda. Ya mau sholat 5 waktu belum tentu 5 waktu terus di masjid. Ya. Tapi di sini yang menariknya Nabi Muhammad itu bukan orang yang egois. Ini ajar Aswad ya. Saya bawa pakai tangan sendiri. Cep. Itu enggak. Tapi Nabi Muhammad ya ini mengeluarkan sorban. Sorbannya digelar, sorban ujungnya ada berapa? 4 ya. Sorban digelar, sorbannya jepret. Nah, hajar aswadnya ditaruh di tengah. Itu ya. Nah, di tengah inilah kemudian berdasarkan ini semua, baru setelah itu di tengah itu pemimpin yang pertama, kabilah 1, kabilah kedua, kabilah 3, kabilah 4. Nabi Muhammad yang di tengah. Kan sorban masih ada sisanya, ujung-ujungnya atau tengah ini digorok bareng-bareng dengan membawa salawat, baca doa. Nah, hebatnya Nabi Muhammad seperti itu. Jadi tidak hajar aswad, pegang sendiri, langsung ke sana. Nah, kayak gitu ya. Sekarang dari peristiwa itu, mari kita pahami nilai apa saja yang ada dalam kandungan cerita tersebut. Ada yang mau menjawab tidak? Kira-kira apa hikmahnya cerita tersebut? Ya, ada yang mau berpendapat? Silakan. Nilainya apa kira-kira cerita tadi? 1, 2, 3, silakan. Ada? Silakan. Satu aja. Hikmahnya apa kira-kira? Belum, malu. Belum. Yang bisa ngaco. Ada yang mau jawab? Mbak-mbaknya? Belum. Siapa namanya? Hakim. Tarhim. Hafid. Siapa namanya? Zaki. Oh, Zaki. Apa Zaki? Bermusyawarah sebelum mengutarakan pendapat. Ya, oke. Nah, ya nanti dapat nasi. Oke. Mau sekarang enggak? Sekarang tak bawa. Dapat nasi. Ya. Nanti yang lain dulu. Betul. Harus ada namanya musyawarah. Tadi menurut Zaki, Mas Zaki. Mas Zaki jurusan apa, Mas Zaki? PT? Elektro. Berarti ada acara yang jam 8 tadi itu. Ya, nah itu ya. Oke, benar. Ya, PTE. Ya, musyawarah dulu. Ya, tapi musyawarah bukan hal yang mudah loh. Dalam MPR, DPR itu untuk mendapatkan satu muka susah. Mesti mainnya voting. Kalau voting itu lebih susah, yang dominan yang menang. Itu aja. Ya. Oke, ada lagi silakan. Ya, 1, 2. Atau yang dari perempuan silakan. Ada, silakan. Hikmahnya apa kira-kira cerita tadi? Umur 35 tahun aja seperti itu, Nabi Muhammad. Saya mau memberi contoh dalam diri saya, mencoba seperti itu dalam tanda kutip ditolak gitu. Ya, susah sekali. Konsep anak kayak gini ke masjid itu belum tentu masyarakat menerima dan ditolak. Itu terjadi dalam diri saya dan masyarakat saya. Kayak gini ditolak ini. Ada kata si X, kiai besarnya tidak boleh anak ke
masjid. Jamaahnya didoktrin tidak boleh di masjid. Ketika saya jadi ketua kami, tak izinkan saya imam dan sebagainya. Kayak tadi saya izinkan tambah rapi, sudah lebih baik saya. Iya, itulah masyarakat. Apalagi saya muda, bukan tokoh-tokoh masyarakat. Tambah lagi orang pendatang, aku tidak ada apa-apanya. Gitu kena angin langsung terbang. Gitu. Tapi yang paling kuat apa? Doa, kayak gitu. Teman dan sebagainya. Punya Allah dan itu aja kalau saya seperti itu ya. Ini kan ada orang baik semua, orang soleh solehah seperti itu. Amin ya. Apa satu lagi hikmahnya musyawarah. Oke, ada lagi? Belum. Oke. Apa? Siapa namanya? Rahman. Ya tadi surat Ar-Rahman. Ya Indonesianya. Ya. Apa Mas Rahman? Pemimpin tidak boleh mementingkan diri sendiri. Ya, pemimpin tidak boleh mementingkan diri sendiri. Ya mudah-mudahan Mas Rahman calon pemimpin dan Anda semua juga calon pemimpin. Amin ya. Oke, langsung. Pemimpin tidak boleh memikirkan golongannya sendiri. Jadi Nabi Muhammad berasal dari golongan mana? Quraisy. Tapi tidak mementingkan orang Quraisy. Kalau Anda besok jadi presiden, jangan mementingkan dari golongan Anda atau keluarga Anda. Beliau dari bangsa Quraisy, namun tidak menunjukkan golongan ataupun kabilah dari orang Quraisy. Beliau tidak tertekan dengan kepentingan golongannya. Dia tidak ya. Kemudian hal ini terlihat dari cara beliau Nabi Muhammad dengan cara membawa Hajar Aswad. Jadi Nabi Muhammad tidak membawa diri ini, dibawa sendiri ke ini ya Hajar Aswadnya, tapi melibatkan semua golongan. Walaupun kalau mau diunggulkan lagi suku Quraisy lah di depan, tidak seperti itu ya. Oke, next. Yang kedua, pemimpin harus memberikan teladan. Teladan tahu ya. Ya kalau saya tadi ngoprak-ngoprak Anda ke masjid, saya datang duluan ke masjid, anak masjid dan sebagainya. Apa yang belum dilihat semuanya, pintu tidak dibuka, dibantu oleh Mas Ayu dan seterusnya. Harus teladan dulu. Saya mimpin sholat duha, ya saya sholat duha. Saya baca Al-Rahman, saya baca Al-Rahman. Saya ngaji ya, ngaji. Saya datang ke masjid, saya duluan ke masjid. Dah itu teladan. Untuk siapa? Diri sendiri. Dah itu aja. Kalau orang lain nanti melihatnya itu baik, ya silakan. Kalau nggak baik, ya mohon mudah-mudahan nanti bisa diperbaiki. Dari mana itu? Ucapannya sampai tindakannya. Sebagai panutan bagi orang lain, dan perkataannya dan tindakannya harus sejalan pemikiran dengan hati nurani serta berdasarkan dengan Al-Quran. Jangan sampai ia pandai berkata, namun tindakannya tidak sesuai dengan perkataannya. Berarti omong doang, omong tok ya, omong doang, omong tok ya, pintar ngomong dan sebagainya. Itu bukan kelas Nabi Muhammad ya. Nabi Muhammad ya tidak seperti itu. Kemudian keterangan Nabi Muhammad ditunjukkan dengan statement ataupun pernyataan bangsa Quraisy saat mengetahui bahwa Nabi Muhammad adalah orang yang pertama ke masjid ya. Versi ini ya. Kemudian kalimatnya seperti ini, saya bacakan. Kami rela karena dialah orang yang dipercaya ya. Kami rela, kami itu siapa kaminya? Para suku-suku ya. Kami rela karena dialah Nabi Muhammad orang yang dipercaya. Mananya apa? Orang yang menilai Nabi Muhammad adalah orang yang mampu mengembangkan amanah dan masyarakat meyakini bahwa Nabi Muhammad melaksanakan pekerjaan itu untuk kepentingan umat. Berarti kepercayaan tersebut bukan untuk kepentingan diri sendiri, tapi untuk kepentingan umat. Kalau saya masyarakat, ya. Makanya kalau sudah terjun ke masyarakat kayak gini, Nabi Muhammad lebih susah, ya. Kemudian sehingga ia mendapat gelar apa kalau itu dipercaya? Kalau As-Siddiq gelarnya apa? As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Kalau Nabi Muhammad dipercaya Al-Amin, ya pintar-pintar ini, ya harus nilainya semua ya. Amin ya. Makanya kalau kuliah agama Islam saya tidak mau buat susah. Satu momen kayak gini, 2-3 di pertemuan tidak apa-apa. Sehingga bisa hadir nanti Zoom ini saya upload di YouTube. Kita aja pahami. Baca ya. Al-Amin. Ya, sehingga Nabi Muhammad Al-Amin di usia yang masih tergolong muda, 35 tahun dapat gelar Al-Amin. Anda berarti 3 tahun lagi, 3 tahun setengah lagi gelarnya apa? Ini apa ini yang pakai peci siapa namanya? Mas Adi, jurusannya apa? PTE, elektro semua ya.
Gelarnya apa? Pendidikan apa? Oh, pendidikan SPD sama kayak saya. Yang Mas ini siapa namanya? Aris. Ya, prodinya apa? PTE semua ya. Wajahnya wajah mesin semua Pak. Elektronik. Rumput-rumputnya belum kelihatan. Biasanya rambutnya ya. Tapi kalau saya enggak ya. Jadi enggak ada yang dari ekonomi ya. Kalau ekonomi kayak saya ini orangnya ya. Saya agak dalam tanda kutip kurang anteng gitu ya. Kalau ada depan saya itu ya elektro kelihatannya, tapi suka pesawat terbang itu namanya ya, yang itu pesawat terbang mainan gitu ya, tidak bisa terbang sendiri. Iya ya elektro itu ya. Tadi Mas Aris ya, gelarnya SPD. Siapa yang bukan SPD? Yang farmasi mana yang farmasi? Anda farmasi? Luar biasa. Ya wajahnya sudah pikirannya obat-obat ini ya. Obat nyamuk ya, obat semut. Ya, farmasi ya. Gelarnya apa kalau farmasi? Masuk MIPA. Kalau saya biologi, tetap pendidikan di SPD. Ini kamu kok belum tahu gelarnya apa, lulus gelarnya. Lucu nih kamu itu kan. Prospeknya ada lulus, ada itu GPA-nya. Harusnya sudah disampaikan waktu awal oleh Pak PD 1. Ya dibantu, punya teman yang dari farmasi enggak? Ada yang coba farmasi gelarnya apa? Masih enggak tahu. Kalau lulus SSI, sarjana sains itu. Bukan SFAM itu. Oh, farmasinya harus sendiri. Contoh kita tahu, saya belum tahu ya, itu ya. SFAM gitu ya. SSI masih di sains, padahal baru buka langsung banyak. Itu strategi ya. SSI contoh. Jadi Anda kuliah nanti kurang lebih 3 tahun sampai 3 tahun setengah lagi, gelarnya SPD, SSI, ada yang lain enggak? ST apa? Sarjana teknik, Anda teknik apa? Mesin. Sains berarti ya. ST ada yang lain? Yang itu yang tadi itu masalah bangunan apa? Arsitek tadi siapa tadi? Yang perempuan tadi? Yang di belakang. Gelarnya apa tadi? Dibantu apa saya nggak dengar? SA. SARS. Gitu ya. Saya baru tahu ya. Ini makanya saya tahun ini bertemu kayak ini ilmu baru ya. Malah pinginnya tatap muka terus sebenarnya ya. Nah, itu sarjana arsitektur, gelarnya seperti itu. Itu yang dihasilkan produk-produknya seperti itu, ST, SPG, dan seterusnya. Kalau saya di saya namanya ST, misalkan. Tapi Nabi Muhammad 35 tahun dapat gelar namanya Al-Amin. Siapa yang membeli gelar? Ya Allah dan masyarakat. Terutama Allah itu Al-Amin. Jadi Amin. Jadi susah. Asidik itu susah. Coba Agung Kuswantoro asidik malah nanti dikira nama bapaknya ya masih dikira. Agung Kuswantoro Al-Amin nama marganya berarti seperti itu. Nah itu gelar dulu sehingga ini tidak menjamin atau perguruan tinggi yang di pemerintah si X orang yang jujur, si X orang yang dipercaya. Harapannya Anda nanti setelah belajar ini jadi polisi yang tanpa membawa narkoba, jadi polisi tanpa skenario kayak gitu ya, jadi ahli arsitektur yang jujur, syarat-syarat teknik yang hebat dan seterusnya. Nah, ini digarap di agama seperti itu, ya. Ini namanya Al-Amin, bukan gelar non akademis. Kalau akademis banyak, nanti ada orang yang seperti itu masuk penjara juga ada. Rektor masuk penjara ada enggak? Ada. Yang kemarin anaknya ingin ke dokter, pakai uang masuk, akhirnya masuk ke rumah sakit, masuk penjara. Ya. Yang ketiga, nggak usah banyak-banyak ya, ada 4. Pentingnya sosok yang dihormati dalam suatu kelompok untuk meredam suatu perselisihan. Siapa tadi tokoh itu? Ya, selain Walid tadi, Al siapa? Abu Umayyah. Jadi ada sosok yang seperti itu. Besok kalau Anda bisa jadi RT, RW, lurah, dan saya termasuk jadi imam, gitu ya. Dan saya mungkin besok jadi apalah. Ini saya alhamdulillah jadi kepala UPT. Kepala tahu ya, ya kalau ini kepala, jadi pimpinan.
Ya, itu kepala itu ya harus berani membuat keputusan dan harus mengayomi semuanya. Jadi harus membuat semacam terobosan, jangan diam. Kalau diam itu namanya pengikut, ada di posisi aman. Nah, kayak gitu saya butuh orang seperti itu, harus memberikan teladan, maaf. Tadi harus meredam perselisihan. Ada yang namanya pendamai. Siapa itu tokoh masyarakat? Abu Umayyah, netral, ya. Jika ada permasalahan di satu kelompok, maka libatkan dalam menyelesaikan suatu konflik, bukan malah ikut-ikutan berpihak pada satu kelompok. Nah, Abu Umayyah ini sangat penting dalam kasus tersebut karena beliau adalah tokoh yang mampu meredam konflik, ya. Bayangkan jika ada tanpa peran Abu siapa? Umayyah. Oke ya. Nah, situasi ini memberikan makna bahwa pemimpin harus mendengar pendapat tokoh yang ditaklimi, ya. Makanya saya itu mohon maaf ya, cium tangan saja, saya dalam tanda kutip milih-milih. Orang tua itu pasti, ya. Orang tua itu pasti, guru tertentu itu pasti. Tapi kalau masyarakat biasa, kalau memang tokoh masyarakat di sekitar saya, bisa jadi saya tidak cium tangan. Karena bagi saya itu bukan contoh teladan. Ada seorang perempuan baru pacarnya cium tangan sampai mau sujud itu perempuannya perlu insaf gitu, ya. Kalau bisa perempuan itu setelah pulang ini putus sama pacarnya, seperti yang dibuat keputusan sama siapa itu yang kemarin itu, siapa yang mukul istrinya, apa? Rizky, ya, Rizky Kejora, ya. Nah itu awalnya sudah ramai tapi nggak tahu beda pikiran. Ini sekarang masih pacaran ya. Ini sih forumnya ngaji belajar. Kalau terlambat ada push up, nanti ada pulang, ya. Malah dapat nasi yang penting, ya. Ya ini, jadi seperti itu. Ia mewakili semua pendapat. Jadi yang tadi saya cerita apa tadi? Yang tadi apa? Contoh teladan harus tepat. Jadi ada perempuan sama pacarnya saja cium tangannya luar biasa itu. Sama orang tuanya kayak gini nih. Anak saya sudah pergi. Kayak gini nih. Sama orang tuanya kayak gini. Salah itu. Sama orang tua bagaimana? Di sini. Ini Mas Aris. Ya. Ini saya orang tua. Sini maju. Ya. Sini biar enak. Ya, di sana biar ada. Nih, misal saja nih. Saya orang tuanya Aris. Aris ya benar namanya. Aris. Anda otaknya mungkin hebat ya. Visinya kayak saya. Ini saya orang tua. Aris mau ke Semarang kuliah, ya. Hati-hati ya Aris ya. Ini saya orang tuanya. Kayak gini. Ulangi. Kayak gitu. Lagi. Jangan berhenti dulu maksud saya. Lagi. Berhenti. Kayak gini. Ya, ulangi. Lagi. Salib. Nah, sebenarnya seperti ini. Kadang salibnya dengan orang tua seperti ini. Lagi. Ya. Ini bukan Aris. Ya. Kayak gini di sini. Kayak gini. Atau di sini kening. Nah, kalau orang tua tidak boleh seperti itu. Pelajaran yang baik kayak gini ada di mana? Di pondok pesantren. Jangan tulis, ya. Pelajaran yang baik kayak gini ada di mana? Pesantren. Kiai sama itu, ini Mas Tama mondok ya? Mondok enggak? Bukan. Siapa yang dari pesantren? Ada yang dari pesantren? Mana Rama? Mana mondok, Pak? Benar. Coba mudah-mudahan semester depan saya punya rumah kontrakan untuk mondok-mondok saja, ya. Anda itu aja, yang terutama dalam tanda kutip yang tidak mampu cari kos, nanti tidur aja di situ, ya. Tapi ya itu, ya ngaji, ya sholat, ya madrasah gitu, ya. Ya ngajinya ya dengan saya, itu aja, ya. Termasuk mohon maaf ya, dana seperti ini dari donatur, ya. Dan teman-teman ini yang perempuan tadi dulu adalah mahasiswa saya agama Islam. Kemudian saya punya madrasah, bantu saya berjuang seperti ini. Ya, ini lillahi ta'ala semua. Ternyata ada orang yang peduli, Mas Agung, ini saya punya uang 5 juta buat ngaji ya. Ya ngaji kayak gini, makanya ini tanggung jawab saya. Anda harus datang seperti itu. Ya, saya pun harus datang. Oke ya, next. Contoh harus benar. Sekali lagi kalau saya, contohnya jangan saya. Tapi siapa? Nabi Muhammad. Kalau contohnya saya ngomong bisa rasa kayak gitu. Apalagi yang lainnya. Oke. Next lagi, yang keempat, pemimpin harus memiliki sikap yang teguh, pendirian dan berkeyakinan tinggi dalam hidupnya, sebagaimana Al-Walid memulai merobohkan Ka'bah.
Jadi Al-Walid itu punya pendapat hidup, mati, susah, yang menentukan siapa? Allah. Atau sakit yang dalam tanda kutip orang Jawa namanya paten gitu ya. Ya, jalannya setelah merobohkan Ka'bah hidupnya susah atau penyakit dapat apa. Nah itu jangan sampai seperti itu. Dia dasarnya dari Allah. Saya mengalami itu. Saya pernah disepatani itu ya. Sejauh sepatani. Indonesia apa? Dilaknat, dimisui atau dihujat. Nanti kamu hidupnya susah. Waktu SMP itu sudah kayak gitu ya. Akhirnya saya suka ngaji itu. Ya, disitulah saya awal cikal bakal suka ngaji ya. Sering diancam, sering diomong buruk. Kemudian saya membuka Al-Quran, ternyata di Al-Quran ada seperti itu. Hidup yang menentukan Allah, mati yang menentukan Allah, susah senang yang menentukan Allah, termasuk jodoh dan sebagainya itu yang menentukan Allah. Nah, masyarakat ngomong seperti itu ya saya kupingnya tak tutup aja gitu. Tapi kalau ketemu ya senyum atau meruduk saja. Nah kayak gitu ya. Dengan walid ya keyakinan pendirian dalam artinya mulai merobohkan, setelah merobohkan tidak terjadi apa-apa, kemudian orang mengikutinya ya. Nah keyakinan dari prinsip ini yang harus kuat ditanamkan oleh seorang pemimpin, ia tidak mudah terpengaruh oleh suatu golongan atau pendapat orang lain. Ia yakin akan kebenaran yang di dalam hatinya dan di Al-Quran. Pastinya kebenaran yang diyakini dalam agama. Ya, dah itu selesai. Semoga cerita ini dan nilai-nilai yang terkandung dalam di atas menjadi pelajaran hidup dalam hidup kita. Kita lakukan, aplikasikan dalam hidup kita semampu kita. Ingat ya, Gusmus mengatakan seorang atlet ataupun pelari ingin menjadi juara harus ada usaha semaksimal, bukan seenaknya. Kalau itu bukan seenaknya, dia otomatis tidak mendapatkan nilai-nilai tersebut atau mendapatkan pelajaran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad melalui kisah renovasi Ka'bah. Sampai ini dulu. Ada mau ditanyakan, silakan diskusi sekarang. Ya, dan ada moderator langsung aja ke saya. Ya, kalau ada silakan ngacu. Kalau ya saya catat, kalau saya bisa menjawab, saya jawab. Kalau tidak, ya PR. Silakan kalau ada yang mau tanya, ya. Rena. Silakan kalau ada yang tanya. Ya kalau yang jauh nanti pakai mic itu, mic wireless. Kalau ya biar terdengar. Ya, ada enggak? Silakan aja. Kalau mau malu di grup, tapi kalau di grup ya jangan lihat-lihat ya. Silakan, ada? Ada yang tanya? Ya, kalau ada dibantu Pak Isa atau Mbak Oli. Ada? Silakan. Mic-nya. Ada? Aman, ya. Presensinya jalan ya? Jalan, oke. Ya, dah. Silakan kalau ada yang mau tanya. Ya. Kalau belum, ya saya lanjut sedikit motivasi. Ya. Nah, motivasi sekarang di luar Nabi Muhammad. Ya. Itu kalau Nabi Muhammad saya sukanya itu perantau. Nabi Muhammad itu dari Mekah kemudian pindah. Mengapa pindah? Posisi tidak aman. Di mana itu? Di Mekah. Ya. Sama Anda. Tadi saya contoh tadi Ar-Rahman orang mana? Orang Purwodadi. Menurut saya itu orang Purwodadi tidak aman. Ya, Anda mau jadi apa susah ya. Dia bisa. Dan aku itu ya memang susah Pak. Ya. Apalagi Anda nanti mau gelar ST, ya, mau kerja pulang Purwodadi agak susah. Ya, itu. Cara yang paling mudah Nabi Muhammad yaitu hijrah. Hijrahnya kemana? Ke UNES. Ya. UNES dulu. Nah, di UNES itu ada namanya hijrah, namanya menuntut ilmu. Wah, susah sekali. Ya. Anda datang ke sini, nanti yang telat naik sepeda, luar biasa. Susah sekali Anda naik sepeda. Rumahnya mana sih? Yang ya, kosnya mana? Gang?
Mintorogo itu mana? Beneran? Oh sana ya, depan rektorat ya. Itu naik sepeda. Kalau orang tuanya kaya kasih motor itu pasti itu. Ya, kalau sudah melihat ya, ada orang kaya, itu anak orang kaya pasti kasih motor. Kalau belum kaya lagi naik sepeda, jalan kaki. Jadi yang dia jalan kaki banyak sekali. Sampai hari ini saya contohkan Mbak Eva sama Mbak Iza itu naik motor itu, naik motor, jalan kaki. Bahkan itu kosnya di bandaran kalau bantu saya madrasah naik angkot feeder atau apa macam-macam. Dulu malah jemput dan sebagainya. Jalan kaki dari sini menuju Gang Peti Selatan yang paling ujung itu. Ya, artinya begini, Anda kan merantau, sedang berjuang, susah semua itu, susah. Penyakit langganan kalau saya sebagai dosen ekonomi ya, kenapa ini tidak masuk? Asam lambung Pak, waduh asam lambung. Ini kenapa tidak masuk? Ini asam lambung tipes dan seterusnya. Itu kemarin siapa itu yang dari Mas Fajar ya, Fajar Jamaah ketua apa itu? KKI apa ya? Itu habis tipes ya. Kamu lama enggak kelihatan kenapa? Kena tipes Pak. Sehingga badan saya, wajah saya putih semua itu kan. Ya karena tipes. Jadi yang artinya begini, mau semester 1, kuatkanlah silaturahmi seperti ini. Kali-kali walaupun kita sudah tidak beragama Islam di kumpulan kelompok agama Islam, kita masih kumpul ya enggak apa-apa. Tujuannya Pak untuk menguatkan ya. Karena orang berjuang itu, ya ini nih, setahu saya dan pengalaman saya, dan saya kan masih mahasiswa S3 ya, miskin makan, apalagi mas karena makanya kan tidak mudah ya enggak, minum dadak nyari ya, tidur nunggu selop dan seterusnya. Kalau di pulang rumah pulang kos belum tentu kondisi mau tidur enak dan seterusnya ya. Kondisi seperti itu harus dimaklumi. Paling ya Anda mulai dari sekarang diniati cari ilmu karena Allah. Paling lama ya 3,5 tahun, syukur 3 tahun, maksimal 4 tahun. Udah itu aja. Orang cari ilmu itu susah. Termasuk saya sendiri juga susah. Saya keluarga sendiri di sini ya susah. Rantau bekerja itu juang susah. Makanya menguatkan. Ya, mumpung masih semester 1 kayak gini saling menguatkan. Makanya grup itu mau dihapus ya kalau bisa jangan. Tujuannya kayak gini. Pak, 3 bulan sekali ngaji bareng. Ngaji bareng, menguatkan. Karena dalam kesusahan itu nanti ada namanya malaikat. Malaikat itu kalau dalam kitab Yahudin akan membentangkan sayapnya. Ucapan Anda itu mempan daripada, mohon maaf ya, ucapan yang orang sedang bangun tidur, bisa jadi mohon maaf, orang setempat. Orang setempat keadaannya nyaman sekali. Sholat subuh belum tentu sholat subuh. Jam sekian baru bangun. Tapi Anda sudah mandi, sudah kesini, pakai parfum, ada yang baju koko, semuanya. Itu kan pahalanya banyak. Nah, makanya disambi dengan doa-doa, zikir-zikir. Anda ucapannya yang bagus-bagus. Makanya kita latih tadi berdoa, orang tuanya sehat, rezekinya lancar. Nah, malaikatnya akan membentang sayapnya ya, malaikat punya sayap. Di situ sayapnya membentangkan, mengabulkan doa-doa Anda. Kalau sudah seperti itu, kumpul dengan orang baik. Kalau posnya orangnya buruk, keluar saja. Nah, itu aja intinya. Baru bicara zikir, sini ngomongnya kotor-kotor. Waduh, malaikatnya tidak mau dengan orang yang kotor. Contoh yang baik di mana tempat misalnya masjid ini. Alhamdulillah masjid ini bagus semua. Siapa yang auratnya terbuka ada itu. Dan pasti tidak ada. Tidaklah tempat yang seperti ini. Besok kalau mau akad, mimpilah tempat yang seperti ini. Akadnya di masjid. Setan pergi semua. Maka laki-laki kalau akad di situ di masjid tenang, dibantu oleh malaikat mendoakan. Coba kalau itu di sana belum akad, kurang 5 menit dangdutannya sudah mulai. Setannya datang. Mau mobil itu gimana? Ya, setannya lebih banyak daripada malaikatnya. Strateginya salah. Awal itu sudah dangdutan, ordernya sudah bunyi, bajunya kira-kira tertutup atau terbuka? Terbuka. Setan atau malaikat? Setan. Coba kalau di sini ada yang pakai peci, baju koko, pakai sarung, pakai celana, minyak wangi, soleh ya. Ingat saya ya besok ya kalau Anda sudah lulus dan sebagainya, saya diapa-apai gitu terus ya. Biar saya ya panjang umur, saya SPA, doktornya selesai dan seterusnya ya. Nah kayak gitu, tempat yang baik dan seterusnya. Anda berjuang untuk pulang kos, ya tempat yang baik. Kalau saya dulu triknya suka masjid. Kos saya dekat masjid. Delala
Pak Kos saya ternyata imam masjid, Pak Munir. Delala sekarang satu RT dan situ. Jadi agak mending-mending lah dikit ya, misalnya kalau yang RT itu ya istilahnya. Nah, kalau saya contohkan ya ini nih Mas Ginanja tadi baca Ar-Rahman. Itu sering ketemu di masjid ya. Kalau duhur nanti semua ketemu Mas Ginanja. Mas Pratama ketemu ya Mas Tama misalnya di situ. Satu lagi Mas Zainal itu dari bahasa Arab juga kelas di masjid. Jadi itu aja. Biasakan kalau ada ke masjid ya. Tujuannya itu mengingatkan. Tugas banyak ya mesti ya mahasiswa. Kalau tidak banyak ya pulang aja ya. Dan tidak otomatis tidak sakit ya. Tidak pulang ya. Di sini kurangnya pulang karena tugasnya banyak ya. Kita punya saudara seminggu sekali pulang, seminggu kali kan dana plus ya. Dan jangan itu mesti tidak susah berhasilnya. Makanya saya membuat aturan tadi ya sampaikan di sini ya biar Anda itu tak suruh ngerangkum, nah, pikir ulang. Pas saya pikir ulang kalau pulang kampung lagi, ya, cara pulang penting ya lebih baik belajar bersama. Karena apa sekali lagi mahasiswa itu susah. Tidak ada yang mahasiswa itu senang. Senangnya gimana? Nanti ketika sudah lulus, bekerja, dapat uang, uangnya banyak, dapat istri yang soleha, kalau yang laki-laki yang perempuan dapat suami yang soleh, anaknya pejabat lagi ya sudah Anda itu tinggal nunggu mas batangan ya, uang merah jatuh dari langit dan seterusnya seperti itu. Enak sekali itu Anda nasibnya seperti itu. Ya gitu ya, semangat. Karena Allah itu mengangkat derajat orang yang berilmu, ya kailah ya dan seterusnya. Menurut ya ilmunya diangkat dulu. Apapun ilmunya, arsitektur belajarnya harus Bismillahirrahmanirrahim. Teknik mesin, teknik elektro, farmasi, apalagi yang belum saya sebut psikologi, matematika, betul ya? Nah, disitulah masukkan nilai-nilai Tuhan, nilai-nilai Allah. Yang SPD pertama berdoa, yang kedua pelajarannya masukkan nilai Tuhan dulu. Pelajaran gerhana. Gerhana tercipta karena Allah, karena apa? Ya karena ketentuan Allah. Jangan langsung ke apa ilmiahnya. Ini karena satu garis, ini tayang-tayang nanti ada. Ya. Guru sosiologi saya. Siapa manusia yang pertama? Jawabannya siapa? Adam, ya. Manusia tercipta dari mana? Ya tanah. Jadi tidak ada unsur, mohon maaf ya. Manusia berasal dari kera. Itu salah. Salah itu. Itu konsep Australia, Amerika. Kalau di Islam manusia dari ada Adam dari tanah, penciptaan manusia dari sperma berkumpul dan seterusnya. Itu yang benar, bukan dari kera. Dari mana dalilnya? Al-Quran dan seterusnya. Seperti itu dulu. Baru setelah itu ilmunya. Jadi nilai-nilai ketuhannya diberikan sama ketika saya di anak saya, istri saya, nilai Tuhannya dimasukkan. Itu ya. Tetap semangat ya, Anda berjuang, masih semester 1 masih panjang. Jalan Anda masih panjang dan sekali ya. Kuatkan silaturahimnya, balutnya kalau saya ya iman, teman kita ini adalah Islam. Ya ini ya. Terus tempatnya yang baik, pikirannya yang lurus, kalau ujian dan sebagainya itu pasti, maka cara membantunya yaitu di teman yang baik, tempat yang baik, pikirannya yang juga ibadah dan seterusnya. Cukup sekian. Kalau mau tanya silakan tanya. Kalau tidak ada, kita doa saja ya. Jam 8 sudah diakhiri semua saja, tidak sampai jam 9 gitu aja. Cukup ya. Silakan ada yang mau ditanyakan? Diskusi? Ya. Kalau di Zoom banyak sekali yang tanya. Kalau sampai cukup jam 12 juga ya. Ini siapa? Mas siapa? Siapa? Fitra. Apa Fit? Bagaimana hukumnya mengidolakan seorang Nabi Muhammad? Oke. Selain Nabi Muhammad. Pertanyaan bagus sekali ini ya. Ya, Mas Fitra jurusannya apa? Sepertinya teknik PTO, teknik mesin PTO apa? Otomotif, motor itu termasuk. Ya, PTO. Iya nih, ada lagi nih silakan. Dari Mas Fitra. Atau saya jawab dulu aja, ya. Jawab dulu aja ya. Bagaimana? Nah, kalau saya dalilnya nih, lakot khalaqnal imam uswatun hasanah. Gimana ayatnya itu? Sesungguhnya Nabi Muhammad adalah contoh teladan. Wa inna ala khuluqin alim. Ya, contohnya seperti itu. Kalau di Al-Qur'annya jelas. Ini wa inna ala khuluqin itu adalah surat Al-Qalam ayat 4.
ya. Tulisan itu saya masukkan di muat ya, dibantu oleh Masnya Tama, Mas Zaki ya. Bagaimana hukumnya? Kalau bicara hukum itu tidak bisa menjawab ya. Hukum itu mesti jawabannya ini mesti kayak MUI ya, atau yang lainnya haram, aduh ya. Kalau hukumnya saya tidak bisa menjawab. Kalau untuk teladan yang baik selain Nabi Muhammad sah-sah saja ya. Kalau saya kan level hidup ya. Khawatir kecewa gitu ya. Misalkan saya mengidolakan si X itu, waktu itu orang hebat. Setelah itu saya idolakan, cerai bahkan nikah lagi dengan yang muda, kan saya kan kecewa ya. Apalagi contoh-contoh yang bagus ya. Nah, kalau contoh-contoh seperti ini, kalau selain Nabi Muhammad harus yang tepat. Ini contoh-contoh aja. Dulu waktu saya umur SMP sampai SMA, saya mengidolakan sekali namanya Mas Hamdan. Mas Hamdan. Mas Hamdan itu adalah kiai anak dari Kiai Saban Sudi almarhum. Saya besar di Salafiyah Kauman Pemalang. Mas Hamdan itu santun sekali. Nah, kayak Mas Aris tadi, ketika salaman dengan ustadz-ustadznya sampai seginian. Yang berikutnya lagi Mas Hamdan itu pinter. Tapi saya mengidolakannya laki-laki ya. Biasanya laki-laki idolakan perempuan. Nah, ini saya laki-laki. Mas Hamdan pinter. Kemudian mengapa itu Mas Hamdan? Dari anak sekian yang sosialnya bagus, sepemahaman saya adalah Mas Hamdan. Terjun ke masyarakat itu Hamdan, Mas Hamdan itu. Ya. Waktu itu Mas Hamdan kelas 3 ulia, saya 3 wusto, jadi kacanya 3 tahun. Penampilannya pun bagus, ya. Sandalnya sandal kuno, Airfield atau apalah tuh. Ganteng lah. Sehingga mungkin saya ganteng saya ganteng nggak kira-kira ya. Kalau istri saya udah ganteng banget itu ya. Tidak ada pilihan selain aku Buswantoro gitu. Itu istri saya yang gitu ya. Itu namanya Lulu Hakimah. Ya, saya bangga dengan beliau seperti itu. Ya, saya terima kasih. Ya. Hamdan itu, ya. Saya idola sekali. Ya. Yang punya adik, punya kakak, tapi saya idola. Suatu ketika Mas Hamdan ternyata menjadi santri teladan. Saya masih kelas 3. Saya ngiming-ngiming, 3-nya 3 usto, berarti 3 SMP lah kalau gitu. Nah, ketika saya usto, saya pengen kayak Mas. Nah, contohnya di situ manusia sekali. Mas Hamdan juga rajin sekali ke masjid. Walaupun anak kiai. Artinya anak kiai itu biasanya seringnya di rumah. Ya, apalagi dengan masjid agungnya itu jaraknya kurang lebih ya sini sampai parkiran masih lebih lah. Ya kayak mana ya? Kayak sini ke audit ya parkiran sana, parkiran 500 meter. Ya, bukan hal yang mudah. Mas Hamdan walaupun namanya kiai, seseramu dengan santri nyatu dan bahkan sering ke pondok gitu loh. Walaupun anak kiai. Ya, dah ternyata idola saya tepat itu dengan Mas Hamdan. Di kelas 3 ulia, alhamdulillah saya menjadi lulusan terbaik santri. Nah, ya mudah-mudahan saya akhlaknya seperti Mas Hamdan. Kayak gitu. Kalau keilmuan saya mengidolakan waktu itu Ustadz Ramadan. Oh, ilmunya bagus sekali. Kalau sekarang saya mengidolakan Gus Ulil Absor adalah orang mana Pati. Nah, itu keilmuannya bagus. Mantunya Gus Mus. Ya, itu yang kemarin dari Matole ada enggak dari sini? Orang Pati. Ya, itu bagus. Nah, idolanya seperti itu. Jangan idolanya mohon maaf ya, artis. Ya, itu haram kalau saya hukumnya. Baru menikah 1 tahun cerai, itu jangan dicontoh. Ya, apalagi mengeluarkan pukulan maut. Pukulan maut, bawa polisi itu bawa polisi enggak enak. Kalau sama istri yang halus-halus saja, nawari yang enak-enak. Besok hari Ahad, ayo kita mau makan di mana, mau menghabiskan uang belanja di mana ini, beli baju apa, Alfat apa Zoya, kayak gitu. Yang senang-senang aja. Ya, jangan ngejak gelut, apalagi dibanting. Ingat ya, laki-laki sama perempuan berbeda atau sama? Beda. Siapa kekuatannya yang lebih unggul, laki-laki atau perempuan? Laki. Kalau ucapan siapa yang lebih unggul, laki-laki atau perempuan? Nah, jawabnya di situ. Artinya berbeda. Jadi kalau sudah kayak gitu, diterima saja. Ya, kalau di bahasa Umar yang ngaji tiap subuh majelis Saniyah, ya Mas Ginanjar itu, Umar itu dimarahi sama istrinya itu, sama marah-marahnya. Dia diam itu. Kemudian ada orang mau konsultasi gara-gara dimarahi istrinya. Baru depan pintu, sekelas Umar, sekelas presiden dimarahi istrinya. Apalagi saya sekelas rakyat. Akhirnya jadi konsultasi. Ya. Kemudian Umar bilang kepada orang yang tadi, terima saja karena hak istri lebih
tinggi, istri sudah mau macam-macam dan sebagainya. Ya besok kalau ngaji di masjid, ya tiap subuh Anda kalau mau di Muas saya ada sih. Itu ya. Oke ya, Mas Fitra ya. Jadi tergantung ya. Kalau manusia benar-benar yang pas ya contohnya, itu ya. Dan sebaliknya ada yang tidak tepat, tapi mohon maaf ya kalau itu orang tua harus diterima. Orang tuanya akan mohon maaf tidak sholat misalnya, ucapannya tidak baik, tapi itu orang tua Anda tetap dihormati. Nah itu harus dihormati. Walaupun aja Anda baik, bisa saja menurut Anda, misalnya itu tidak sholat dan sebagainya, tetap dihormati karena tetap itu adalah orang tua. Contohnya apa? Ibrahim. Ibrahim kan sebagai anak, bapaknya apa? Bapaknya siapa namanya? Yes, Bapak Ibrahim itu aja. Pekerjaannya apa? Ibrahim adalah nabi penyebar agama Islam, tapi tidak durhaka. Itu yang benar. Yang salah contoh teladan di Indonesia itu yang jadi batu siapa namanya? Nah, itu contoh tidak buruk. Contoh yang buruk. Ya. Besok yang perempuan kalau menidurkan anaknya jangan cerita itu. Tabiat seorang perempuan, ibu kalau menidurkan anak ya berdoa, ya. Kalau anak buruk bagaimana? Didoakan, bukan dikutuk menjadi apa? Batu. Yang terlambat tadi itu tak kutuk kamu jadi batu. Ya itu udah baik. Itu menjadi contoh cerita masyarakat di Indonesia. Saya kecewa banget itu ya. Kalau saya jadi menteri tak garap itu tidak merdekanya dulu ya. Ceritanya harus benar. Dikutuk anak buruk didoakan. Anak saya di sini tadi orang itu saya pegang punggungnya, Ya. Oke ya itu ya. Ada lagi silakan. 5 menit lagi cukup. Yang perempuan ada? Malu? Cukup? Cukup ya sudah cukup ya. Mari kita tutup dengan doa. Doanya walasri aja ya, biar bareng-bareng ya. Mari kita tutup dengan doa walasri. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bis sabr. Ya. Subhanakallahumma la ilaha illa astaghfiruka wa atubu ilaik. Coba saya belum dapat dokumentasi yang dari sini. Mas punya apa? Ya. Dari sini ke sana coba. Sini sama-sama. Ya. Bentar ya, yang berdiri aja. Enggak usah malu, berdiri dari pojok sini yang sana. Dari sini ke sana. Pertama-tama dari sini pertama ke sana. Oke. Sebentar ya, di sini doa. Ada? Saya belum. Sini. Nanti kirim ke saya atau di grup ya. Yang benar, yang baik, yang jernih untuk laporan dan seterusnya. Oke ya. Ya, kita doa dulu ya. Doa saya sebagai penutup biar berkah, ya nasinya juga biar berkah, cita-cita saja juga biar tercapai ya. Ya, yang itu tidak apa-apa nanti ngikuti ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Salawat 3 kali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, sayyidina wali wa sallam wa rasulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan alamin, hamdan ya kathir sida. Ya rabbana hamdu kama yanbaghi li jalali sultani. Ya Allah, ya Allah, Maha Penyayang. Mudah-mudahan kami semua yang hadir di masjid ini diberkahi oleh Engkau. Mudah-mudahan ilmu yang tadi kita sampaikan kita pelajari dan mudah-mudahan kita bisa mempraktekkan. Mudah-mudahan ilmu kami menjadi berkah, mudah-mudahan ilmu kami menjadi bermanfaat. Mudah-mudahan para donatur yang memberikan rezekinya kepada kita, memberikan rezekinya berupa makanan ataupun berupa uang, mudah-mudahan diberkahi. Mudah-mudahan para donatur yang sedang sakit, yang punya hajat, mudah-mudahan dikabulkan. Mudah-mudahan para donatur yang memiliki cita-cita, mudah-mudahan dipermudah menggapai cita-citanya. Ya Allah, ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa kami semua. Para mahasiswa yang hadir di sini, mudah-mudahan cita-citanya dipermudah
dalam menggapai cita-citanya. Mudah-mudahan saya pun dokternya segera didapat. Mudah-mudahan urusan Mbak Eva, para panitia, urusan yang mudah. Ada Mbak Holly, Mbak Eva, Mbak Iza, Umi, dan para anak saya juga mudah dalam mencari ilmu. Mudah-mudahan yang hadir di sini semuanya dipanjang umur. Mudah-mudahan kelak menjadi orang yang bermanfaat di mata Engkau dan di agama Engkau, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salawat 3 kali, Allahumma sholati bil qulub. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa dawaiha wa amriyati abdan lima sibahiha Sari wadiyaida wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala Allahumma sayyidina Muhammadin bil qulubi wa Ya, terima kasih atas perhatiannya semua. Mohon maaf apabila ada kalimat ataupun kata yang dari saya salah, mohon maafkan. Apabila itu benar semata-mata dari Allah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.